pengertian positivisme. Positivisme merupakan aliran filsafat yang menganggap pemerolehan ilmu bersumber kepada hal yang faktual, bukan pada hal yang metafisis. Positivisme menggabungkan pengalaman inderawi dan rasionalitas akal. Bagi positivisme, pengalaman diperlukan sebagai alat untuk menemukan data sebanyak mungkin, agar kemudian akal mampu untuk mendapatkan suatu hukum yang bersifat universal. Aliran positivisme melakukan pendewaan terhadap ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Diperkenalkan oleh Auguste Comte. Comte bersama paham positivisnya membagi tahapan manusia menjadi 3 tahap, yakni teologis, metafisis, dan positif. Yang pertama adalah tahap positif. Tahap positif inilah tahap tertinggi seorang manusia. Yang kedua adalah tahap teologis, ialah tahap di mana manusia mulai meyakini adanya kekuatan dari kodrati di dunia ini. Tahapan ini disebut sebagai tahapan paling gelap dalam kehidupan manusia. Yang ketiga adalah tahapan metafisis, yang merupakan peralihan dari peradaban manusia yang mulai mencoba memahami sesuatu di belakang fakta di dunia ini, merupakan peran dari kekuatan supranatural, dari entitas metafisik atau substansi, roh, esensi, dan ide. Kemudian tahapan tertinggi dalam kehidupan manusia adalah tahapan positif, yakni tahap manusia berpikir secara realita. Dalam tahapan ini berpikir real, faktual, dan pengetahuan. Kemunculan dan konsep ajaran positivisme. Positivisme dipopulerkan oleh Auguste Comte. Comte lahir di Montpellier pada tahun 1978 dari keluarga pegawai negeri yang menganut agama Katolik. Comte merupakan ilmuwan Perancis yang memiliki latar belakang kesarjanaan matematika dan fisika. Ia merupakan mahasiswa dan kolega Saint-Simon selama beberapa tahun. Selain itu, pemikiran positivisme Comte ini juga banyak dipengaruhi olehnya. Positivisme merupakan penggabungan dari pengalaman inderawi dan rasionalitas. Bagi positivisme, pengalaman diperlukan sebagai alat untuk menemukan data sebanyak mungkin, agar kemudian akal mampu untuk menemukan hukum yang universalistik. Adapun pengalaman yang diterima hanya terkukung pada pengalaman yang bersifat objektif. Berdasarkan pemahaman positivistik, maka pengetahuan kita itu terpusat kepada fakta-fakta dan hubungan antara fakta-fakta tersebut. Sebab kebenaran empiris menjadi pijakan bagi aliran positivisme, maka Comte memandang bahwa agama tidaklah memiliki arti dan faedah. Hal ini karena agama atau Tuhan menurut Comte merupakan hal yang tidak bisa dilihat, diukur, dianalisis, dan dibuktikan. Sebab kebenaran empiris menjadi pijakan bagi aliran positivisme, maka Comte memandang bahwa agama tidaklah memiliki arti dan faedah. Hal ini karena adanya Tuhan menurut Comte merupakan hal yang tidak bisa dilihat, diukur, dianalisis, dan dibuktikan. Oleh sebab itu, ia membagi perkembangan manusia menjadi 3. Yang pertama, teologikal, yaitu manusia percaya bahwa di balik gejala alam ada kekuasaan adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala tersebut. Yang kedua, metafisikal, yaitu tahap peralihan yang mulai melihat realitas alam sebagai sebuah keterpaduan yang diatur oleh kekuatan abstrak. Yang ketiga, positivis, yaitu suatu tahapan tertinggi dari berkehidupan manusia, di mana manusia mengobservasi dengan indranya, kemudian melakukan rasionalisasi dengan akalnya untuk memutuskan relasi persamaan dan urutan yang terdapat antara fakta. Perkembangan aliran filsafat positisme. Positisme logis membatasi pemikiran manusia kepada suatu yang mampu dibuktikan dengan pengamatan atau analisis definisi dan relasi antara istilah-istilah. Pengetahuan ilmiah
dalam positivisme logis berkenaan dengan 3 komponen, yakni bahasa teoritis, bahasa observasional, dan kaidah korespondensi yang mengaitkan keduanya. Bahasa observasional menyatakan informasi faktual, sementara bahasa teoritis tidak memiliki arti faktual hingga menyatakan ini bahasakan ke dalam bahasa observasi dengan mengikuti kaidah korespondensi. Proses ini nantinya menentukan isi konsep dan pernyataan ilmiah yang diverifikasi secara empiris. Dengan demikian, pengetahuan ilmiah dapat diorganisasikan kembali di dalam satu sistem, yang kemudian sistem ini disebut dengan kesatuan ilmu. Jadi, secara prinsip, positivisme logis sama dengan positivisme yang digalakkan oleh Comte, yakni sama-sama menitik beratkan kepada hal positif. Oleh karena itu, positivisme juga mutlak menolak kebenaran metafis. Positivisme juga menganggap bahwa metodologi ilmiah yang dapat diverifikasi adalah sumber pengetahuan satu-satunya yang mampu memberikan keabsahan sebuah pengetahuan. Namun yang berbeda, dalam positivisme logis meyakini bahwa ada hubungan antara analisis keabsahan dengan kalangan positivisme logis biasanya dikenal dengan lingkaran Wiener Austria. Kalangan Wiener mengungkapkan bahwa teori-teori baru dalam ilmu pengetahuan alam ditetapkan melalui verifikasi. Kelompok ini terdiri dari mereka yang menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu alam dan matematika, tetapi juga tertarik mendalami filsafat. Di antara tokohnya ialah Neurath, Schlick, Frank, dan lain-lain. Sebagai bentuk positivistik, aliran positivisme logis memiliki konsep epistemologis yang sama. Aliran ini hadir dengan tujuan untuk membersihkan filsafat dari semua sebab keruwetan. Contohnya adalah ketika ada seorang menyatakan bahwa bola di dalam kardus itu berbentuk bulat, kemudian orang lain mengatakan bahwa bola di dalam kardus itu berbentuk segitiga, maka kebenaran yang dari ungkapan tersebut dapat diverifikasi benar atau salahnya dengan melakukan verifikasi dengan melihat langsung bentuk bola tersebut. Karakteristik ilmu pengetahuan dalam perspektif positivisme. Karakteristik ilmu pengetahuan dalam perspektif positivisme yang sejak awal abad ke-20 hingga saat ini telah mendominasi wacana ilmu pengetahuan dan telah menetapkan kriteria tersebut. Sebuah ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang benar mengikuti kaidah ilmiah. Adapun untuk memenuhi kriteria tersebut, maka sebuah ilmu harus memiliki pandangan dunia positivistik sebagai berikut. Yang pertama adalah objektif, yaitu teori-teori tentang semesta haruslah bebas nilai. Yang kedua, fenomenalisme. Ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas berupa impresi-impresi tersebut. Yang ketiga yaitu reduksionisme, yaitu realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Yang terakhir yaitu naturalisme, yaitu keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supranatural. Susunan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan positivisme. Menurut pandangan positivistik Comte, ilmu pengetahuan pokok terdiri atas ilmu pasti, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan puncaknya ialah sosiologi, di mana pemahaman ini menekankan pada konsep kesatuan ilmu yang menegaskan determinasi ilmu alam terhadap ilmu sosial. Setiap ilmu saling terkait, yakni keilmuan yang datang sebelumnya selalu menjadi pedoman bagi ilmu yang lahir selanjutnya. Selain hubungan-hubungan matematis, astronomi membicarakan tentang gerak. Dalam fisika ditambah lagi dengan pembahasan materi tersebut, atau kimia. Perkembangan selanjutnya menjelma dalam biologi yang membicarakan tentang kehidupan. Akhirnya sampailah kepada sosiologi yang konsen terhadap gejala masyarakat pada makhluk hidup yang dikaji dalam biologi. Praktiknya metode positivisme yang dipakai kemudian diterapkan kepada seluruh ilmu pengetahuan kecuali agama.
Hal ini dapat kita amati melalui penggunaan metode ilmiah pada keilmuan manusia, metode ilmu-ilmu sosial. Penelitian dilakukan dengan mengkuantifikasi data dan mencapai perumusan dedukatif nomologis. Ilmu-ilmu sosial selalu bertujuan meramal dan mengendalikan proses-proses sosial. Kenapa? Karena ilmu sosial itu bersifat dinamis dan bisa bergerak seiring dengan perkembangan zaman, sehingga dia dapat mengendalikan proses-proses sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat sehari-hari, berbeda dengan ilmu ataupun keilmuan hal-hal lainnya. Pendidikan dalam hegemoni positivisme di Indonesia. Positivisme banyak mendasari perkembangan disiplin ilmu, terutama ilmu-ilmu kealaman. Dengan demikian, pengembangan kurikulum berbasis ilmu lebih banyak didasari oleh pemikiran-pemikiran positivisme. Filsafat analistik dan atomisme logis banyak mendasari perkembangan teknologi pendidikan atau sebagai salah satu bidang dan sekaligus aliran pendidikan yang akhir-akhir ini berkembang sangat pesat. Misalnya kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini merupakan model kurikulum dalam konsep teknologi pendidikan secara jelas banyak mengacu pada pemikiran-pemikiran positivistik ini. Misalnya, pada ranah evaluasi, kurikulum ini sangat bertolak pada aspek angka-angka, sehingga menilai kemampuan siswa dengan angka-angka. Dewasa ini, kurikulum pendidikan di Indonesia bergeser paradigmanya. Kurikulum baru disusun dengan menggabungkan asas positivisme dan dibalutkan dengan etika pada aspek evaluasinya. Tentu saja pengaruh positivisme masih mengukung pendidikan kita. Perkembangan ilmu-ilmu di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu barat. Bagaimanapun, apa yang kita kenal sebagai ilmu pengetahuan modern, entah tentang alam atau tentang masyarakat itu berasal dari barat. Pengaruh positivisme memberikan masukan metodologi yang bersifat kuantitatif untuk ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu humaniora lain.